sosok-sosok Menko yang akan sangat krusial begitu di pemerintahan masa datang seperti apa? Apalagi tadi kita melihat ya bahwa hilirisasi ini menjadi fokus juga begitu. Kemudian juga seperti apa? Tentunya tadi ketika kita cerna ya jawaban dari Bu Afi kan sebetulnya seperti apa cara mengorkestrasinya begitu. Dan sementara dari Presiden memang mungkin tangan yang akan bisa menjadi dirijen yang bisa mengorkestrasi ini adalah dari Menko sendiri begitu kan, sehingga akhirnya tiap-tiap kementerian ataupun lembaga yang ada di bawahnya ini bisa betul-betul terorkestrasi dengan baik begitu. Nah, seperti apa sosok seperti apa yang dicari sebetulnya Mbak Afi? Ya, yang pasti adalah mereka punya pengalaman. Karena kalau nggak punya pengalaman itu seringkali susah, atau kalau nggak punya pengalaman dia harus mengambil wakil menterinya atau dirjennya itu yang punya pengalaman. Karena menurut saya dalam kebijakan tuh harus tahu di lapangan ya. Karena saya melihat banyak sekali kebijakan itu yang seringkali di lapangan nggak bisa dijalankan. Akhirnya para pengusaha yang biasanya terkena dampak kan biasanya masyarakat atau dunia usaha kan. Nah, itu biasanya akhirnya susah dan mereka akhirnya udahlah kita nggak usah investasi atau nggak dilanjutkan gitu. Nah, kan sayang sekali sebenarnya potensi itu. Jadi menurut saya sosoknya satu adalah ya mereka punya pengalaman, atau kalaupun tidak punya pengalaman harus dicarikan yang punya pengalaman di wakilnya misalnya ya. Terus forum-forum dengan industri sendiri itu menurut saya agak kurang selama ini. Biasanya acara-acara cuman peresmian itu baru diundang. Tapi bahwa untuk menghasilkan undang-undang, menghasilkan surat-surat yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan itu tidak pernah melibatkan industri. Nah, ini menurut saya penting ya. Misalnya komunikasi kan ini ada Kadin, ada Apindo, ada Perbanas untuk perbankan gitu ya. Kita tuh dilibatkannya itu ketika sudah selesai dan tinggal sosialisasi gitu. Nah, padahal menurut kita penting sekali. Kenapa? Karena yang tahu di lapangan kan mereka gitu. Jadi mungkin harus ada forum juga dengan para industriawan itu yang sesuai dengan kementeriannya ya untuk membuka forum gitu. Nah, ini agak kurang. Sehingga dari sisi pengawasan dan dari sisi masyarakat untuk memberikan masukan kebijakan itu sangat relevan rendah. Dan yang keempat harus ada kajian. Sekarang ini jarang ada kajian, Mbak. Jadi pokoknya ada orang ngadu keluarin kebijakan ya kan. Nanti orang rame lagi kebijakan ditarik. Nah, itu nggak benar gitu loh. Biasanya test the water. Betul, yang harus dilakukan. Suka bikin panik. Betul. Dulu kalau saya ingat ya, dulu itu selalu ada kajian akademik ya. Nanti kajian akademik itu yang diedarkan untuk supaya kasih masukan. Sehingga tahu apa yang dibuat itu benar-benar kebijakan yang dibutuhkan, bukan kebijakan yang hanya mendengar sebelah pihak gitu. Nah, ada lagi yang menarik Bu Afi ya, ketika kita melihat ya kita juga sudah mendengar begitu beberapa nomenklatur yang akan diubah, misalnya dari Kemenko Marves, mungkin namanya tidak akan Kemenko Marves lagi begitu, tapi dari Kemenko Investasi dan Hilirisasi begitu. Kemudian juga Kementerian Keuangan juga ada kabar bahwa akan dipecah begitu menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa badan begitu, Badan Penerimaan Negara, kemudian juga yang mengatur pengeluaran dan juga akan mengatur seperti apa lebih ke treasury begitu, pengelolaan begitu, dan di satu sisi juga ada PUPR akan dipisah juga begitu, perumahan rakyat dan juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Nah, sebetulnya ketika kita melihat satu persatu kita bedah begitu sesuai dengan permasalahan yang ada begitu, sebetulnya urgensinya yang harus dipisah-pisah itu apa saja begitu? Jadi kalau hilirisasi dengan investasi menurut saya ini juga harus dikaitkan dengan Departemen Perindustrian. Karena perindustrian itu kan yang menghasilkan nilai tambah sebenarnya ya. Jadi mungkin juga perlu, kalau saya pikir antara perindustrian, hilirisasi dan investasi itu menjadi satu gitu. Ngapain harus dipisah-pisah gitu ya. Memang concernnya kan pada hilirisasi, diharapkan dengan investasi dan hilirisasi itu adalah investasinya lebih banyak ke hilirisasi. Nah, ini harus diingat, kita ada 3 sektor sebenarnya. Hilirisasi itu kan orang berpikirnya cuma tambang ya, kebanyakan. Sebenarnya nggak itu. Ada satu sektor pertanian. Selama ini kan kita pengen mandiri pangan ya, Pak Prabowo kan selalu mengatakan itu. Kemandirian pangan tuh bukannya sekedar petani selesai, tapi satu adalah mekanisasi dalam teknologi untuk petani supaya nilainya naik sehingga orang tuh mau berbondong-bondong jadi petani, dan juga nilai tambahnya. Jadi hilirisasi itu menurut saya harus diperluas. Tidak hanya tambang tapi juga selain manufaktur, pertambangan juga perpangan gitu. Nah, ini mungkin harus jadi satu. Nah, ini kan ada hubungannya sama Menteri Pertanian ya kan. Lalu ada hubungannya dengan Menteri Perindustrian. Satu lagi harus hubungannya dengan Menteri ESDM kan, kaitannya dengan pertambangan. Nah, ini mekanismenya harus ada koordinasinya seperti apa gitu. Jadi itu juga penting, tidak hanya sekedar mendirikan tapi koordinasinya pun harus diatur dari awal. Kalau enggak nanti menurut saya masing-masing akan bikin kebijakan yang membingungkan para investor. Balik lagi tadi ke poin orkestrasi ya, ke poin koordinasinya begitu, dan itu memang tugas dari Menteri Koordinasi begitu untuk mengkoordinasi semua kementerian dan juga lembaga di bawahnya. Natasha, dari
apa ya dari redaksi, maksud kami dari tim riset sendiri begitu ya, melihat tadi ya poin-poin perubahan nomenklatur, kemudian juga perubahan organisasi ke depannya, apa yang menjadi poin utama begitu concern sendiri begitu dari tim riset CNBC? Baik, kalau kita sih melihat ini ya masih banyak tantangan ya, ke depan ya, seperti kayak labor kita yang masih kurang berkualitas, kemudian juga hilirisasi yang belum menjelajah ke berbagai sektor ya, karena masih terkonsentrasi ke misalnya nikel gitu ya, dan peraturan untuk seperti ekspor nikel di harus dihilirisasi itu kan juga baru mulai sekitar 2020 ya. Jadi kita harus mulai menyasar ke banyak industri. Kemudian juga tentang kalangan menengah kita ya, karena itu merupakan engine kita supaya kita dapat penerimaan dan kita mengalami penyusutan yang cukup banyak ya, sekitar 9 juta kalangan menengah sudah hilang begitu, turun kelas. Dan ketimpangannya ini kan sangat tinggi sekali, di mana orang kaya atau kalangan atas itu hanya sekitar 1,07 juta jiwa dari total masyarakat kita 280 jutaan. Berarti ini kan perlu adanya kebijakan yang bisa membuat kalangan menengah kita itu kalau bisa jangan sampai turun kelas lagi begitu ya, karena ini merupakan engine kita supaya penerimaan kita tetap bisa terakselerasi begitu. Dan juga dari sisi perpajakan ya, karena kalau kita berbicara soal seseorang yang membayar pajak ini kan juga masih relatif kecil ya, misalnya dari yang bekerja misalnya dari total 280 juta jiwa itu hanya sekitar mungkin 10 juta atau berapa belas juta saja ya. Padahal 149 angkatan kerja ya. Betul. Nah itu perlu diperhatikan bahwa pembayaran pajak itu harus kalau bisa lebih optimal ya. Karena yang membayar pajak itu sedikit, jadi ya walaupun penerimaan kita terus naik, tetapi kan kalau dari segi rasio yang membayar sedikit kan tentu harus dikejarkan lagi. Jangan sampai putus rantai begitu, karena kan banyak juga kebijakan-kebijakan misalnya insentif begitu ya, ada PPN yang misalnya di sektor tertentu dihapuskan atau ada yang dikurangi, ini kan menjadi putus rantainya. Jadi kalau bisa di semua sektor itu kalau bisa ada suatu data begitu, sehingga kita mengetahui dengan baik di berbagai industri itu kondisinya gimana, sehingga peraturan perpajakan dan juga seperti PPN begitu bisa lebih dikaji secara optimal begitu. Karena kenaikan PPN misal 1% saja kan cukup matters ya bagi kalangan menengah begitu. Karena dan ketika tadi kaitannya dengan daya beli begitu, daya beli kaitannya juga dengan investasi, jadi ini berputar saja begitu. Karena kalangan menengah itu kan mereka yang punya kemampuan untuk investasi juga kan. Kalau daya beli mereka dikurangi, tentu mereka akan cukup sulit begitu. Dan ini juga yang sudah kita hadapi sekarang ini, seperti deflasi beruntun dan manufaktur yang terkontraksi itu kan nanti akan saling berhubungan.